Oke, baik, kita akan belajar Pascal yang ke-12 mengenai set. Set atau himpunan adalah kumpulan dari objek yang mempunyai urutan yang dapat dianggap sebagai suatu kesatuan. Di dalam matematika dikenal suatu himpunan yang mempunyai anggota-anggota himpunan. Sebagai contoh, bunga yang terdiri mawar, melati, anggrek, kemuning, dan lain-lain. Jadi semuanya ini dikategorikan dalam kelompok atau anggota himpunan bunga. Nah, di dalam program Pascal untuk mendeklarasikan tipe dataset, bentuk umumnya diawali dengan type atau tipe. Oke, lalu nama tipenya sama dengan set of tipe datanya, misalnya char atau byte, ya. Kemudian var, nama variabel, lalu titik 2, masukkan nama type-nya tadi, baru titik koma. Sebagai contoh, misalnya kita buat type karakter. Jadi karakter itu nama type yang kita buat, sama dengan set of char. Char itu adalah tipe datanya. Kemudian var, nama variabelnya misalnya huruf, lalu titik 2, karena tadi nama type-nya karakter, makanya kita buat titik 2 karakter titik koma. Nah, operasi set itu yang pertama ada union atau sum. Ini adalah operasi penjumlahan dua buah set. Hasil dari penjumlahan ini adalah anggota himpunan pertama dan anggota himpunan yang kedua. Bagi contoh, misalnya 1, 2, 3, 4 itu anggota himpunan pertama. Ditambah dengan 3, 4, 5, 6 anggota himpunan kedua. Maka hasilnya adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3, 4 itu satu kali aja dibuat. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Difference. Kedua, difference adalah operasi pengurangan terhadap satu set dengan set yang lain. Hasil dari pengurangan ini adalah anggota himpunan pertama tetapi tidak menjadi anggota di himpunan kedua. Sebagai contoh, misalnya himpunan pertama 1, 2, 3, 4 dikurangi dengan himpunan kedua yang anggotanya 3 dan 4, maka hasilnya adalah 1 dan 2. Karena 3 dan 4 itu tidak menjadi anggota himpunan kedua, ya. Makanya disebutnya 1, 2 itulah hasilnya. Kemudian intersection adalah operasi perkalian dua buah set. Hasil dari perkalian ini adalah anggota himpunan pertama yang juga menjadi anggota dari himpunan kedua. Sebagai contoh, himpunan pertamanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dikali dengan 3, 4, 5, dan 6. Nah, hasilnya tentunya 3 dan 4. Jadi yang menjadi anggota himpunan pertama dan juga anggota himpunan kedua. Oke, yang berikutnya penyeleksian set. Set equality, kesamaan set. Set A dikatakan sama dengan set B bila semua anggota di kedua set atau himpunan tersebut bernilai sama. Bercontoh misalnya jika set A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 1, 2, 3 juga, maka dikatakan A sama dengan B atau set A sama dengan set B. Kemudian set inequality atau ketidaksamaan set. Bila semua atau ada beberapa anggotanya tidak sama. Contohnya jika A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 4, 5, 6. Maka jelas dikatakan A tidak sama dengan B. Itu simbolnya ya. Lebih kecil lebih besar, lebih kecil lebih besar artinya tidak sama. Kemudian set inclusion artinya keterlibatan set. Contoh A anggotanya 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dikatakan A lebih kecil sama dengan B. Artinya semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ya. Oke, kemudian ada lagi set inclusion yang kedua, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, B sama dengan 1, 2, 3, maka dikatakan A lebih besar sama dengan B. Jadi kebalikan daripada yang sebelumnya ya. Artinya semua anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Dan yang terakhir, set membership. Ini keanggotaan set. Dia nanti menggunakan operator in, artinya anggota daripada himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya langsung di dalam program Pascal. Baik, ini contoh untuk operator in. Jadi di sini kita mau membuat sebuah himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, kemudian nanti kita akan mencari, kita akan menginput maksud saya salah satu angka yang kita inginkan, lalu kita pakai operator in untuk mencari apakah angka yang kita masukkan tadi adalah anggota daripada angka yang kita buat dalam himpunan, ya. Jadi jika ditemukan maka dibuat angka ditemukan, jika tidak ditemukan maka angka tidak ditemukan. Nah, cara membuatnya awali dengan user CRT, kemudian type, ya, tipe, nama tipenya misalnya car, ya, terserah ini, ya. Kemudian sama dengan set of byte, ya, tentu byte karena yang kita masukkan itu adalah angka, ya. Nanti kalau dia berupa huruf A, B, C, D, maka set of-nya di sini harus pakai char, ya, kalau dia berupa huruf. Kemudian var, variabelnya sewa angka saja, angka titik 2 car, ya, karena car tadi adalah nama tipenya. Cari titik 2 byte. Nah, cari ini adalah variabel yang menampung angka yang kita input untuk dicari. Nah, tentu saja byte. Tapi kalau nanti huruf ini harus cari jadi char, ya, harus jadi char. Oke. Baik. Kemudian bikin CLCR angkanya titik 2 sama 1 2 3 4 5. Nah, tentu tidak pakai petik tunggal, tapi nanti kalau dia pakai huruf ya, dia harus pakai petik tunggal, ya, di antara datanya itu. Kemudian write input angka yang dicari. Nah, readline carinya. Di sini baru kita masukkan fungsi decision, ya, cari in angka. Jadi jika nanti data yang dicari itu ada di dalam himpunan angka, maka cetaklah angka ditemukan. Jika tidak, maka angka tidak ditemukan. Baik, mari kita lihat, mari kita jalankan Ctrl F9. Oke. Input angka yang dicari. Nah, misalnya saya masukkan tadi 3 misalnya. Ya, tentu angka ditemukan. Baik, kita coba lagi Ctrl F9. Oke, masukkan misalnya angka 9, tidak ditemukan. Karena apa? Karena 9 bukan anggota angka. Nah, berikutnya penyeleksian set, ya. Jadi contohnya type A sama dengan set of byte, ya. Jadi himpunan A itu nanti kumpulan daripada byte. Lalu ada variabel X, Y, itu nanti itu variabel tipenya, ya, baru titik 2 A. Kemudian bikin, karena A tadi di sini adalah nama tipenya, makanya titik 2A, ya. Kemudian bikin CLCR, misalnya X anggotanya kita buat 1 2 3 4 5, Y 1 2 3 4. If X sama dengan Y, ya kan, maka cetaklah himpunan X sama dengan himpunan Y. Baik. Kemudian jika tidak, ya, ini kalau dalam contoh ini tentu tidak sama, ya, tidak sama karena yang X 1 2 sampai 5, X 1 sampai 4 saja. Nah, jika tidak, maka if X kecil sama dengan Y, apakah kecil sama dengan Y? Jika benar, himpunan X anggota dari himpunan Y. Tetapi jika tidak, X besar sama dengan Y, himpunan Y anggota dari himpunan X, begitu. Dan jika tidak juga, maka himpunan X tidak sama dengan himpunan Y. Oke, baik, supaya lebih jelas mari kita jalankan Ctrl F9. Oke, nah yang keluar adalah himpunan Y anggota dari himpunan X. Kenapa? Karena, ya, Y lebih kecil daripada si X, begitu, ya. Karena Y 1 2 3 4, X 1 2 3 4 5. Bagaimana kalau kita buat sama, ya? Oke, Ctrl F9. Himpunan X sama dengan himpunan Y, ya, karena sama, ya. Oke, baik, bagaimana kalau saya buat ini menjadi 5 6 7 8. Kita jalankan. Himpunan X tidak sama dengan himpunan Y. Jadi begitu. Jadi tergantung pada operator apa yang kita gunakan, sama dengankah, kecil sama dengan, besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Itulah operasi penyeleksian set.